Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada mata kuliah pemerintahan negara, kami akan melanjutkan kembali mengenai fungsi daripada pemerintah. Sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik, ya, dalam pelayanan publik yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, administrasi, dan juga keamanan. Berikutnya fungsi pemerintah yang juga sangat penting adalah fungsi pengaturan atau regulasi, di mana dalam fungsi ini pemerintah memainkan peran sebagai pembuat peraturan, ya, menyusun peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Jadi fungsi pengaturan ini bukan hanya dilakukan di pusat tapi juga di daerah. Yang pertama adalah fungsi pembuatan peraturan. Yang kedua, fungsi untuk penetapan kebijakan, di mana pemerintah menentukan arah kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya kalau sekarang ini ada termuat di dalam RPJP, dalam RPJMD, kemudian juga di RKPA. Jadi di dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut, pemerintah membuat arah kebijakan, ya, untuk menentukan arah kebijakan publik dalam kesejahteraan masyarakat. Dan juga di dalam beberapa aturan-aturan lainnya yang menyangkut tentang kebijakan untuk menentukan kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, peran dari fungsi pengaturan ini adalah penegakan ketertiban, di mana pemerintahan atau pemerintah menciptakan ketertiban sosial dan ekonomi melalui regulasi yang sudah ada atau yang perlu dibentuk regulasi tersebut untuk penegakan ketertiban. Dasar hukum dari fungsi regulasi ini misalnya dapat kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana fungsi-fungsi ini memiliki berbagai azas dan juga berbagai aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang harus ada. Salah satunya dalam fungsi pelayanan regulasi ini, pemerintah itu dalam menerbitkan peraturan-peraturan yang ada. Yang pertama itu harus peraturan yang akan diterbitkan itu, setiap peraturan yang akan diterbitkan itu harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Ya, setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Ya, karena semua aturan-aturan itu harus memiliki azas berdasarkan azas kejelasan tujuan. Kemudian juga yang kedua ada kesesuaian, ya. Peraturan harus disusun dengan menurut jenisnya, mana yang harus disusun dengan konstitusi, mana yang harus disusun dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Dan juga harus sesuai dengan hierarki yang ada, ya. Undang-undang di dalam negara kita sudah ada jenjangnya, ya, jenjangnya. Tidak boleh saling bertentangan, tetapi undang-undang yang di bawahnya berpedoman kepada undang-undang yang ada di atasnya. Demikian juga undang-undang yang di atasnya juga berpedoman lagi kepada undang-undang yang ada di atasnya kembali. Dan juga materi muatan daripada undang-undangan. Kita juga nanti akan coba berbicara juga mengenai apa saja materi muatan daripada perundang-undangan. Misalnya seperti undang-undang, materinya itu bisa beberapa jenis, seperti misalnya sebuah peraturan materi undang-undang itu bisa saja berasal dari perintah langsung daripada undang-undang dasar, ataupun tindak lanjut daripada beberapa pengaturan-pengaturan di undang-undang dasar yang secara tidak eksplisit mengharuskannya dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi itu harus dibuat dalam bentuk undang-undang sebagai penerjemahan terhadap Undang-Undang Dasar, terutama Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga di beberapa negara-negara yang lainnya, hierarki dan muatan ini juga sangat dibutuhkan. Kemudian peraturan-peraturan yang dibentuk itu harus dapat dilaksanakan, di mana peraturan itu harus memperhitungkan efektivitas implementasi di dalam masyarakat. Fungsi ketiga dari pemerintah adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Ya, yang pertama kemarin sebelumnya kita juga sudah membahas tentang fungsi pelayanan publik.
kemudian fungsi pengaturan, dan yang ketiga ini adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini dalam bentuk terutama pemberdayaan ekonomi, di mana pemerintah harus menciptakan program pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal. Jadi pemerintah harus membuat masyarakat memiliki pendapatan, ya, dan memiliki usaha sehingga masyarakat itu dapat berdaya secara ekonomi. Kemudian juga yang juga sangat penting adalah fungsi pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, di mana pemerintah itu harus menyediakan pelatihan dan keterampilan dan pendidikan yang berkesinambungan kepada bagi masyarakat. Karena pemberdayaan tanpa pendidikan itu tidak ada arti sama sekali. Kemudian juga pemberdayaan sosial, yaitu untuk meningkatkan kohesi sosial dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Bahkan juga dalam konteks yang lebih sempit, fungsi pemberdayaan masyarakat ini, terutama yang bersifat sosial ini juga bagaimana pemerintah juga harus memberdayakan para disabilitas, perempuan, kelompok margin, dan sebagainya. Jadi minimal ada 3 tentang fungsi pemberdayaan masyarakat ini, yaitu ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dasar hukum daripada uh, fungsi pemberdayaan ini adalah terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana pasal 11 ayat 1-nya mengatakan bahwa urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Urusan wajib adalah urusan yang harus dikerjakan oleh pemerintah, dan ini juga menjadi sebuah standar tentang masalah pelayanan dasar. Ya, kemudian pelayanan dasar itu juga merupakan kewajiban daripada pemerintah daerah yang harus dikerjakan. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat ini juga berorientasi merupakan bagian dari urusan wajib daripada pemerintah yang harus dilaksanakan. Jadi inilah dasar hukum daripada fungsi pemberdayaan bagi pemerintah. Ya. Kemudian yang keempat, fungsi yang keempat dari pemerintah adalah fungsi perlindungan, di mana pemerintah bertugas menjaga keamanan. Ya, keamanan ini dalam arti yang lebih luas, yang biasanya ditangani oleh pihak tentara dan kepolisian, ya, yang sebagian besar yang didominasi oleh para tentara. Kemudian juga ketertiban yang sebagian besar didominasi oleh pihak kepolisian, serta menjamin keadilan, ya, yang keadilan ini harus dilakukan oleh aparat penegak hukum seluruhnya, ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan. Dan juga hak azazi warga negara, ya, sebagaimana sebelumnya kita sudah membicarakan tentang hak azazi manusia seperti hak hidup, yang hak itu merupakan hak yang dibawa sejak kita lahir, dan negara harus melindungi, ya, dan warga negara dalam segala aspek kehidupan. Jadi ini adalah fungsi yang kelima, ya. Sebelumnya ada fungsi pelayanan publik, fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, kemudian juga ada uh, fungsi perlindungan, ya, fungsi perlindungan. Dasar hukum daripada fungsi perlindungan ini termuat di pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara harus menjamin hak hidup, kebebasan berpikir, hak dasar manusia lainnya. Kemudian Undang-Undang Nomor tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia secara komprehensif di pasal yang terdiri dari 39 pasal, dan juga pasal-pasal Undang-Undang HAM yang menegaskan tanggung jawab negara dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian fungsi berikutnya dari pemerintah yang juga sangat penting adalah fungsi keseimbangan. Fungsi berikutnya yang juga sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah fungsi keseimbangan dan pemerataan. Ya, fungsi ini maksudnya adalah misalnya pembangunan infrastruktur itu harus merata, pembangunan fasilitas umum hingga ke daerah tertinggal dan perbatasan. Kemudian redistribusi ekonomi, program-program bantuan sosial, alokasi anggaran yang berkeadilan itu juga menjadi fungsi daripada pemerintah. Kemudian juga perencanaan yang berimbang, di mana pemerintah mengembangkan wilayah-wilayah berdasarkan potensi
potensi kebutuhan lokal. Dasar daripada fungsi keseimbangan ini ya, terutama adalah tentunya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional, di mana perekonomian ini harus dijalankan berdasarkan azas kekeluargaan, ya, azas kekeluargaan, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Kemudian juga cabang-cabang produksi penting itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat dan juga berasaskan kepada demokrasi ekonomi, di mana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan. Demikian juga dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesejahteraan sosial, di mana pemerintah harus melakukan perlindungan kelompok rentan, fakir miskin, juga ada sistem jaminan sosial seperti kesehatan, kemudian juga fasilitas kesejahteraan, di mana negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum lainnya. Inilah beberapa fungsi pemerintah ya sebagai penyelenggara terhadap amanah yang telah ditetapkan oleh negara melalui konstitusi ya, di antaranya adalah fungsi-fungsi pelayanan publik ya, kemudian fungsi pengaturan, kemudian ada fungsi pemberdayaan masyarakat, kemudian juga fungsi perlindungan dan juga fungsi keseimbangan dan pemerataan. Jadi ada 5 fungsi besar yang harus dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal untuk mewujudkan amanah-amanah yang diberikan kepada pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang telah diamanatkan oleh negara. Demikian mata kuliah kita pada hari ini tentang pemerintahan nasional, terutama menyangkut tentang fungsi dan tujuan daripada pemerintahan nasional. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.